Halo semuanya, kembali lagi di Jody Motovlog HD. Dan ya, di video kali ini gue mau review salah satu mogenya dari Honda, yaitu Honda CB650F tahun 2014. Motor ini merupakan motor tipe naked atau street fighter yang bermesin 648,7 cc yang mempunyai 4 silinder dengan output power 85,8 horsepower dan memiliki torsi 63 Nm. Kecil ya ternyata powernya. Kalau kita lihat dari power output horsepowernya sih mungkin nggak beda jauh ya sama Kawasaki Z5650 yang dimana dia mempunyai output power 65 horsepower sih kalau nggak salah ya. Kalau salah ya salah, kalau bener ya udah bener. Tapi kalau dilihat dari cc mesinnya, pastinya ini motor termasuk motor moge dong, alias motor gendeng. Honda CB650F ini memiliki berat 208 kg. Ya itu cukup lah ya, cukup berat, dan mempunyai kapasitas tangki bensin yang cukup besar, yaitu 17,3 liter. Bicara soal desain, motor ini memiliki desain yang sangat simple banget. Coba deh kalian bisa lihat motor ini. Kalau misalnya kita ngeliat motor ini, ingat motor apa? Verza. Ya udahlah, komen di bawah aja deh. Jadi ya kalau kita ngomongin desain sih, motor dengan seharga 235 juta OTR di Jakarta, ya kalau kata orang gaul mah motor ini teh mempunyai desain yang sangat B aja ya kayak gitu kan, B aja itu mah parah, nggak ada istimewanya sama sekali. Tapi ya kembali lagi sih, kalau masalah desain itu selera masing-masing sih ya, pasti selera per orang itu beda-beda, jadi oke, subjektif lah. Tadi kita ngomongin desain. Nah, sekarang kita ngomongin fitur apa aja sih yang dimiliki si Bagong ini. Nah, Honda CB650F ini dia memiliki fitur yang sangat simple sekali. Aduh, bener-bener sesimpel itu. Oke. Jadi CB650F ini dia nggak punya fitur apa-apa. Paling cuma rem ABS, anti-lock braking system, atau teknologi yang bernama HISS ya, itu teknologinya dari Honda yang dimana paling itu kegunaannya cuma yaitu adalah sistem keamanan Honda. Selebihnya kayak riding mode, traction control, atau suspensi USD. Jangan harap deh, mending skip aja. Dia nggak punya fitur apa-apa. Aduh. Bicara ngomongin suspensi, ya motor ini suspensinya belum upside down. Bahkan motor sekelas 150 cc aja sekarang tuh suspensinya udah upside down loh. Lah ini moge kok belum USD sih shock depannya. Nah, sebelum kalian komentar yang enggak, nah gue mau ngasih jawaban dulu nih. Jadi kenapa CB650 ini masih menggunakan suspensi teleskopik? Itu karena motor ini dirancang bukan untuk kebut-kebutan. Kenapa? Karena suspensi USD itu sebenarnya dia mempunyai satu tujuan, yaitu kalau misalnya kita pakai di kecepatan tinggi itu maka akan stabil begitu. Sedangkan kalau kita lihat di jalanan umum ya, jalanan kota seperti itu, jalanan kan pasti nggak semuanya tuh mulus, pasti ada lubang-lubangnya. Nah, suspensi teleskopik itu lebih berguna banget ketimbang suspensi USD yang dimana dia mempunyai karakter tuh cukup kaku, tidak empuk. Beda kayak teleskopik yang pasti masih ada rasa-rasa empuknya dan tidak kaku gitu loh. Jadi masih enak lah kalau misalnya kita pakai harian. Jadi kalian paham kan kenapa masih teleskopik? Jadi alasannya sih mungkin karena itu. Tapi suspensinya juga belum adjustable sih yang depan. Kalau yang belakang, kayaknya belum juga. Satu hal sih yang membuat motor ini menjadi istimewa yaitu mesinnya yang sudah 4 silinder inline layaknya motor super sport atau superbike. Tak perlu diragukan lagi bahwa suara dari 4 silinder itu sangat gurih, renyah, merdu kayak suara Raisa cuy. Ya Allah, enak didengar. Coba aja nih dengerin nih. Tetapi kalau kita ngomongin performance gimana ya? Jangan berharap lebih deh. Cuma 2 kata aja sih dari gue. Biasa aja. Suara udah gede, sangar, merdu, tetapi power yang dikeluarkan dari motor ini tuh kayak ya gimana ya? Biasa aja. Kayak linear banget sih, linear. Tapi plusnya dengan power yang linear yang bisa kita bilang B aja itu, dengan power seperti ini tuh gue rasa
cocok banget sih untuk pemula yang baru mau mencoba motor moge. Apalagi output power CB650F ini bisa gue bilang controllable dan jinak kayak hewan peliharaan kalian. Ya kalau kalian yang punya sih. Walaupun begitu, motor ini jangan dianggap remeh juga sih. Power mulai berasa galaknya itu kalau misalnya kalian sudah tarik gas CB650F ini di atas 6000 rpm, baru deh tuh berasa power aslinya keluar dengan suara indah dari pas silinder. Oke. Nah, bicara mengenai handling, seperti khasnya motor-motor Honda ya, motor ini mempunyai handling yang asik banget. Belok kanan, belok kiri, serong kanan, serong kiri, kayak nggak pakai butuh banyak tenaga dan cukup lincah kalau dipakai di kemacetan asli. Apalagi kalau agak speedy sedikit, ya lebih enak lagi tuh buat cornering kanan kiri. Ya kalau yang jago, kalau yang nggak jago kayak gue mah ya jangan harap lah. Nah, posisi ridingnya gimana? Khas motor naked ya. Pada umumnya ya motor ini ketika kita dudukin dan kita kendarai rasanya nyaman dan gak cepat bikin pegel juga pastinya. Cuma karena ini motor naked, pastinya juga ketika kita riding akan terasa langsung terkena hempasan angin karena ya motor naked gitu loh, gak ada windshield. Apakah moge ini cocok buat harian? Menurut gue sih cocok banget. Motor moge yang memiliki power linear serta torsi yang bisa gue bilang cukup galak, juga plus posisi riding nyaman yang dimana motor ini juga punya tempat duduk yang empuk ya. Jok tempat duduknya tuh bener-bener ya empuk lah ya, nggak banget tapi empuk, serta handling yang asik yang seperti tadi gue bilang, yang controllable dan jinak segala macem. Itu bisa bilang ya motor ini tuh cocok juga sih buat harian. Apalagi moge ini mesinnya nggak kerasa panas juga ketika kita riding, dan hawa panasnya itu bener-bener nggak kerasa. Jadi enak lah pokoknya, top. Pokoknya kalau jadi daily city bike sih oke banget. Oh iya, motor ini entah bagaimana rasanya tuh kayak berasa irit aja sih kalau kita ngomongin konsumsi BBM ya. Tapi tetap sih namanya moge pasti nggak seirit motor ber-cc kecil. Jadi itu perspektif masing-masing. Dan mungkin kalau ini sih tergantung sama gaya riding kalian, apakah nyantai atau brutal. Tapi selama gue pakai sih nyantai bawanya ya, nggak kebut-kebutan. Ya oke lah kebut-kebutan sekali-sekali, tapi nggak terus-terusan. Dan kalau misalnya kalian ingin isi bensin motor ini, saran gue ya isi bensinnya dengan oktan yang di atas 92 ya. Kalau misalnya isi premium yang masih 88 oktannya ya monggo ya kalau misalnya lagi touring, tapi saran gue sih di atas 92. Bicara ngomongin pengereman, gue cuma bisa bilang sih cukup. Ya standar lah, nggak jelek, nggak bagus, jadi tengah-tengah decent lah. Dan untuk panic braking sendiri karena sudah berteknologikan ABS ya, seperti yang tadi gue bilang, itu oke lah. Tidak kunci ban depan ban belakang dan berfungsi dengan sangat baik. Kalau kalian punya duit lebih sih, saran gue sih mending kalian ganti kaliper Brembo ya, supaya biar lebih pakem lagi kayak gitu. Jadi biar lebih safety lah dan lebih keren juga. Kesimpulan dari review ini, gue memberikan 5 positif dan 5 negatif. Tapi kita mulai dari 5 negatif dulu. Pertama, motor ini termasuk motor tradisional, jadi dia nggak punya riding mode, traction control, intinya masih motor basic. Kedua, suspensi depannya belum upside down. Karena mengingat harganya yang sudah mencapai angka 200 jutaan tetapi belum upside down, itu sangat-sangat disayangkan sekali. Ketiga, desain motor yang sangat biasa aja, bahkan mungkin desain motornya tuh kayak motor cc kecil sih, jadi nggak ada istimewanya sama sekali. Keempat, powernya nggak galak, padahal udah 4 silinder ya, tapi powernya masih linear, gak galak gitu. Kelima, harganya sih parah, cukup overpriced ya. Untuk sekelas motor yang bisa dibilang kayak entry level moge, itu cukup overpriced walaupun memang sih 4 silinder. Dan untuk positifnya, pertama, posisi riding yang nyaman karena motor naked. Kedua, konsumsi BBM yang cukup irit. Ketiga, 4 silinder pastinya. Keempat, remnya sudah ABS. Kelima, mudah dikendari atau easy to ride. Jadi mungkin seperti itu untuk plus minusnya. Dan ya, jadi ya sebenarnya motor ini tuh cocok bagi kalian yang suka riding yang santai, terus moge, terus 4 silinder dan power yang gak begitu galak, enak buat harian. Gue rasa sih motor ini cocok buat lu. Tapi tetap semua itu ada di tangan kalian, keputusannya kalian suka atau enggak. Nah, jadi gimana menurut kalian motor ini? Komen di bawah ya. Dan oke, kalau begitu sekian dulu untuk review kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kalau kalian ingin gue bikin review motor kayak begini lagi, ya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye. Peace.